Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Irfanuddin, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Sukoharjo, unit kerja SDIT MTA Sukoharjo. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadzah Tri Rahayu. Beliau adalah wali kelas 3B. Assalamualaikum Ustadzah Tri Rahayu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Us. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ustadzah lakukan di kelas, maka saya perlu berbincang-bincang terlebih dahulu terkait dengan tujuan kita nanti akan melakukan supervisi akademik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan kepada Ustadzah terkait dengan persiapan-persiapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ustadzah agar nanti pembelajaran yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, Ustadzah Tri Rahayu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Ustadzah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ustadzah buat seperti itu Ustadzah. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran saya karena saya itu kelas 3 masih tematik, jadi di sini memuat dua muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan pembelajarannya semuanya ada 8, di poin 1 sampai dengan nomor 4 itu bahasa Indonesia, di poin 5 sampai dengan 8 itu matematika. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati tayangan slide PowerPoint, teks percakapan kalimat saran tentang kalimat saran, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran dengan benar. Yang ketiga, setelah diskusi kelompok tentang kalimat saran, peserta didik dapat melakukan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Selanjutnya yang keempat, setelah diskusi kelompok tentang kalimat saran, peserta didik dapat menentukan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Selanjutnya yang kelima, setelah mengamati demonstrasi peragaan alat media tusuk sate dari guru, peserta didik dapat menyimpulkan hasil pembagian dua bilangan cacah dengan tepat. Yang keenam, setelah diskusi kelompok memperagakan alat media tusuk sate, peserta didik dapat menyimpulkan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang ketujuh, setelah mengamati demonstrasi alat media tusuk sate dari guru, peserta didik dapat menyajikan hasil pembagian dua bilangan cacah dengan tepat. Selanjutnya yang kedelapan, setelah diskusi kelompok memperagakan alat media tusuk sate, peserta didik dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Baik, Itu, alhamdulillah nggih. Sudah cukup detail, rinci untuk masing-masing muatan pelajaran. Kami review ada bahasa Indonesia dan matematika nantinya karena teman-teman semuanya Ustadzah Tri Rahayu ini di kelasnya masih menggunakan kurikulum 2013 sehingga masih menggunakan tematik sehingga ada dua muatan pelajaran yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian Ustadzah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ustadzah ingin capai dari pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Ada dua yang ingin saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan, Ustaz. Untuk pengetahuan sendiri ini di bahasa Indonesia itu kan kaitannya dengan kalimat saran, jadi nanti anak-anak itu bisa menentukan dan menyimpulkan kalimat saran dengan tepat. Di matematikanya siswa itu dapat menentukan dan menyimpulkan dua bilangan cacah dan hasil baginya dengan tepat. Untuk keterampilannya, itu siswa membuat kalimat saran dengan terampil dan bisa menyajikan bilangan cacah menggunakan media tusuk sate, Ustaz. Oke, baik, terima kasih
Ustadzah cukup jelas untuk kaitannya area pengembangannya di mana saja. Kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran yang Ustadzah terapkan di kelas nanti, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang digunakan. Seperti itu, Ustadzah. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan itu tematik integratif dan saintifik, strategi atau modelnya menggunakan PBL, problem based learning, metodenya saya menggunakan ceramah interaktif, diskusi, penugasan, dan tanya jawab, sedangkan media yang saya gunakan itu slide PowerPoint dan media tusuk sate sebagai peragaan. Oke. Kemudian ini Ustazah, apakah pemilihan dari strategi atau metode atau cara pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan kelas dari Ustazah tadi? Baik. Kelas 3 itu kan masih usia bermain ya Ustaz. Ya. Kalau kita menggunakan media tusuk sate itu kan anak-anak memperagakan sesuatu. Seolah-olah mereka bermain padahal mereka sedang belajar berhitung. Seperti itu Ustaz. Berarti, terus ada di bagian percakapan itu seolah-olah anak-anak bermain peran padahal di situ sedang bercakap-cakap kaitannya dengan kalimat saran. Oke, baik. Terima kasih. Berarti memang sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang pada tahap operasional konkret, gitu ya. Kemudian ini Ustazah, terkait dengan media atau alat peraga atau perlengkapan-perlengkapan yang nanti dibutuhkan atau digunakan untuk pembelajaran, apakah sudah siap atau masih ada beberapa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Insya Allah sudah siap, kami sudah persiapkan. Memang yang mempersiapkan guru Ustadz, karena apa? Saya takutnya memberatkan anak. Memang harusnya itu media tusuk sate itu secara konkret itu pakai tusuk buah beneran ya. Terus nanti anak-anak bisa praktek memakannya atau bagaimana. Tapi saya menggunakan gambar Ustadz di situ yang kita tempel menggunakan media tusuk sate. Intinya sudah siap gitu nggih Ustazah, siap digunakan. Kemudian ini insya Allah sudah cukup jelas. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran, di hari apa, kelasnya di 3B, dan nanti di jam berapa Ustazah? Insya Allah saya akan laksanakan hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 10 sampai pukul 12 ya Pak. Oh iya, siap. Jadi 2 jam karena tematik seperti itu. Oke, siap. Baik Ustazah, insya Allah dari tadi apa yang sudah kita diskusikan sudah cukup banyak. Kemudian saya insya Allah nanti akan datang di Selasa tanggal 13 pukul 10 di kelas 3B. Kemudian dari diskusi kita hari ini mungkin ada yang didapatkan dari Ustazah, mungkin ada sesuatu yang sudah didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini sebelum melaksanakan observasi supervisi akademik. Ya, tentunya saya akan mempersiapkan perlengkapan selengkap mungkin sampai pada tahap penilaian ya, karena itu menjadi penting karena kan setelah pembelajaran nanti kita melakukan evaluasi pembelajaran. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ada nilai, ada hal yang baik yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini sebelum melakukan supervisi akademik. Selanjutnya nanti insya Allah ketika saya datang di kelas Ustazah Tri Rahayu, saya akan mencatat beberapa temuan atau hasil pengamatan saya di dalam pembelajaran. Kemudian juga nanti insya Allah akan saya undang lagi Ustazah Tri Rahayu untuk bisa menindaklanjuti hasil pembelajaran di percakapan atau diskusi pasca pelaksanaan observasi. Siap. Begitu sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang ini pesan atau sesuatu yang bisa disampaikan Ustazah Tri, apakah merasa nyaman atau merasa senang bisa diskusi terlebih dahulu atau bagaimana? Terima kasih. Saya sangat senang sekali
panjenengan Ustadz Ervan mau melihat pembelajaran saya, pastinya nanti apa yang menjadi temuan itu akan saya perbaiki hal-hal yang kurang di kemudian hari supaya pembelajaran saya lebih meningkat lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti di tanggal 13 dan nanti jumpa lagi insya Allah di kesempatan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih, saya tutup. Salam dari kami, Nur Irfanuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo, SDIT MTA Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.